wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orinda Septia Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi mengenai bab yaitu perangkat lunak komputer atau disebut dengan software. Berikut penjelasannya. Komputer terdiri atas 3 komponen. Di antaranya yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, 3. Brainware atau pengguna komputer. Di sini kita akan membahas yaitu tentang perangkat lunak atau disebut dengan software. Perangkat lunak komputer atau software yaitu program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan proses pengolahan data. Macam dari perangkat lunak komputer terdiri ada 4 macam. 1. Sistem operasi, 2. Program aplikasi, 3. Bahasa pemrograman, 4. Program bantu sistem. Mari kita bahas dari 4 macam perangkat lunak tersebut. Sistem operasi atau operating system yaitu program yang digunakan untuk mengendalikan kerja komputer. Contoh dari sistem operasi antara lain yaitu Windows, Linux, macOS, Android, dan lain-lain. Mari kita simak pengertian dari contoh sistem operasi tersebut. Berikut penjelasan dari Windows. Kelebihan dari Windows yaitu cara menjalankan dan instalasinya mudah. Sedangkan kelemahannya ialah rentan terkena virus. Adapun macam-macam Windows akan saya tampilkan di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Linux. Kelebihan utamanya yaitu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Sedangkan kelemahannya yaitu cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Adapun macam-macam Linux akan saya tampilkan di slide berikutnya. Berikut macam-macam Windows dan macam-macam Linux. Selanjutnya yaitu macOS, sering disebut dengan Macintosh. Kelebihan utamanya yaitu tidak mudah terkena virus, sedangkan kelemahannya yaitu menjalankan sistem operasi agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Selanjutnya yaitu Android. Android yaitu sumber daya dalam perangkat elektronik mulai dari manajemen memori, aplikasi, antarmuka tampilan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu program aplikasi. Berikut contoh program aplikasi. Word processing atau pengolah kata, spreadsheet atau pengolah angka, database atau pengolah data, dan sebagainya. Word processing, aplikasi berorientasi pada pengolah kata. Contohnya yaitu WordStart, Microsoft Word, OpenOffice Writer, WordPerfect, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada spreadsheet, merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah angka. Contohnya Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Lotus, dan StarOffice Spreadsheet. Selanjutnya ada database, yaitu aplikasi yang berorientasi pada pengolah data. Contohnya FoxPro, Microsoft Access, dan OpenOffice Base. Selain ketiga program aplikasi tersebut, ada juga yang lainnya seperti presentasi, desain grafis atau pengolah gambar, CAD, Computer Aided Design, multimedia, dan internet. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman, merupakan program yang digunakan untuk membuat program komputer. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa generasi keempat. Bahasa tingkat rendah disebut juga dengan bahasa mesin atau assembler. Bahasa ini menggunakan kode angka 0 dan 1, contohnya machine language dan assembly language. Selanjutnya bahasa tingkat tinggi, merupakan bahasa mesin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia atau bahasa Inggris, contohnya Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Yang terakhir bahasa generasi keempat disebut bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek, contohnya Visual Basic, DLP, dan Visual C++. Selanjutnya yang terakhir yaitu program bantu sistem operasi atau utility system. Pengertiannya yaitu program yang digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja sistem operasi. Adapun contoh dari utility system akan dibahas di slide berikutnya. Berikut contoh utility system. Pertama, Norton Commander.
merupakan utility untuk mengelola file. Kedua, Norton Disk Doctor merupakan utility untuk membantu mengecek hard disk yang rusak. Ketiga, WinZip merupakan utility untuk mengompres file. Yang keempat, ToonUp Utilities merupakan utility untuk meningkatkan kinerja sistem operasi. Dan yang terakhir ada antivirus, merupakan utility untuk menjaga keamanan komputer. Berikut tampilan dari ToonUp Utilities. Dan berikut tampilan dari antivirus. Sekian dan terima kasih atas pembahasan materi perangkat lunak atau software. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.